artinya teman yang udah ada nggak hilang, tapi tetap makin tebel, makin kuat mungkin. Karena ini apa ya, persoalan bareng-bareng ya. Kita harus menyiasati keadaan yang terbaru ini. Maka untuk mengatasi itulah kita di dalam memberikan informasi meteorologi dan geofisika itu harus lebih teliti, harus lebih cepat, dan harus lebih banyak lagi ke sasaran masyarakat karena kita tidak bisa menghindari daripada climate change ini. Kira-kira seperti itu. Mandi dulu ya. Dengan tampang masih bau bantal, Michael Prabawa Mohede menyapa pemirsa. Meski kamera kabar-kabari terus membuntuti langkahnya dengan pakaian seadanya, namun wakil Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Idol itu tidak perlu jaga image alias jaim menunjukkan aktivitas pagi bersama keluarga besarnya di ruang makan rumahnya di Bilangan, Bintaro. Sebenarnya nggak enak sih lagi makan disorot. Langsung kenceng kan. Di atas panggung, Mike memang maha bintang yang mampu menyihir para penggemar dengan kedahsyatan suaranya. Namun di tengah-tengah keluarganya, bungsu dari 4 bersaudara, pasangan almarhum Arthur Mohede dan Amin Yudayani ini menjelma sebagai anak biasa yang tidak ingin diperlakukan berlebihan. Bahkan di depan kamera kabar-kabari, Mike tak sungkan menunjukkan keisengannya. Wangi. Pakai obat hangat tuh. Ini nyok-nyok. Mama udah ke toilet. Oke. Gimana mau berangkat cuma 1.000 doang dompet. Mau $2. Nebeng ya, nebeng sama kabar-kabari aja deh makannya. Ini bajunya Mike, batiknya Mike yang mau dipakai untuk ketemu Bapak SBY. Ya, dengan baju batik yang disiapkan sang mama, Mike akan menuju kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor. Dan dengan kebeningan air mata sang mama serta restu dan dukungan keluarga, Mike melangkahkan kaki meninggalkan rumahnya untuk melanjutkan perjuangannya berlaga di ajang Asian Idol. Dan aku yakin Pika juga begitu ya, dia siap mempersiapkan dirinya juga untuk melakukan apa yang menjadi tugas dia sekarang. Apalagi dia mau ketemu sama Pak SBY ya. Aku juga yakin dan percaya pasti Pak SBY juga pasti akan pesan buat dia. Pasti juga yang pasti mendukung dia. Karena ini kan membawa nama negara. Jadi aku berdoa aja supaya semuanya berjalan lancar, mulus, nggak ada rintangan apapun. Hidup Indonesia tuh. Hidup Indonesia. Selama Indonesia hidup, Mike akan tetap hidup. Salam merdeka. Dama. Kedatangan Mike beserta kontestan dari negara lain seperti Puong dari Vietnam, Mau Marcelo dari Filipina, Hadi Singapura, JEC Malaysia serta Abhijit dari India disambut hangat oleh Presiden SBY yang didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog antara para kontestan yang akan siap berlaga 16 Desember 2007 mendatang dengan Presiden. Dan sebagai wakil dari Indonesia, tak lupa Mike menyampaikan harapan serta memohon dukungan kepada Bapak dan Ibu Negara. Well, first of all, I would like to welcome all Jakarta, Indonesia. We are pleased to have the opportunity to meet you all here in Cikeas. First of all, I would like to say lots of thanks for your time,
for inviting us here. And honestly, I feel so proud that I've been chosen to be wakil dari Indonesia for participating this. Dan di penghujung acara, Presiden SBY serta para kontestan yang hadir saling menyumbangkan suaranya. Memuaskan. Ya karena begitu padat kesibukan Pak SBY, tapi dia masih meluangkan waktu untuk bisa ketemu kita berlima. Merupakan waktu yang sangat berharga sekali, yang sangat berharga. Ini Mike dapat, kita semua dapat album dari Pak SBY dan ada tanda tangannya Susilo Bambang Yudhoyono. Kabar-kabari senantiasa menyajikan informasi menarik dari dunia selebriti. Tetaplah di channel Paling Oke ini, karena liputan menarik yang dihimpun tim redaksi kami akan segera hadir menemani Anda. Kemarahan Iwan Fals terdengar lantang. Dari atas panggung yang sangat sederhana di Lunanggung, Bogor, hari Sabtu kemarin, si mata dewa itu menyuarakan bahaya global warming yang kini sedang mengancam dunia. Kita sabar, gitu. Kita sadar bahwa kita nggak hidup sendiri, ini ada pohon, ada binatang lain, ada laut, ada apa segala macam. Itu, ya saya nggak ada nasihat yang tepat mungkin. Saya cuma menyiapkan diri untuk menemani proses ini. Keresahan Iwan Fals yang diteriakan lewat lagu hanyalah sebagian upaya untuk menyikapi perubahan iklim di bumi yang sulit diperkirakan. Seperti diketahui, seruan global warming ini memang sedang digalakan pemerintah. Mengingat sebagai negara kepulauan, bumi pertiwi ini sudah rapuh oleh ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pengundulan hutan misalnya. Tak heran jika Badan Meteorologi Geofisika juga turut angkat bicara mengomentari tak menentunya cuaca. Memang saat ini sedang santer-santernya kita membicarakan masalah climate change atau perubahan iklim. Perubahan iklim itu disebabkan karena gas-gas rumah kaca yang di atmosfer itu meningkat sehingga mengakibatkan perubahan suhu udara. Di samping itu juga mengakibatkan perubahan daripada curah hujan, baik variasinya maupun intensitasnya. Di samping itu juga mengakibat perubahan daripada permukaan air laut. Kita negara kepulauan loh. Negara kepulauan. Kalau 1 meter naik air laut baru ada hilang. Iya, cuaca nih sekarang nggak jelas itu. Panen, nyakit. Ya mungkin ya saya nyanyi aja lah. Untunglah upaya Iwan untuk melakukan penghijauan sebagai salah satu solusi ternyata juga didukung oleh keluarga yang senantiasa berada di belakangnya. Sedang disupport. Setiap hari ketemu terus kan dia manajer saya, Ayas. Dan sekarang lebih gede lagi hati saya karena Cikal udah mulai ikut bantu-bantu ibunya untuk mulai kasih-kasih ide apa aja tentang, terutama translate saya bahasa Inggris kan dia kalau ketemu tadi dia bahasa cerita main, ya alhamdulillah gitu ya lumayan gajinya gede. Musiknya Papa tuh udah merubah banyak orang gitu kan, hidup orang tuh kita nggak tahu kan gitu kan, banyak orang mau kita tanya satu-satu pasti kayak oh iya waktu itu gara-gara denger lagu bokap lo gue gini tapi bokap lo gini, oh ya gitu. Jadi ya Papa harus mempertahankan bahwa ingat bahwa musik itu
yang membuat dia menjadi seperti ini, itu dia harus menghargai itu. Sampai hari ini sekian puluh tahun kita kawin masih tetap di musik. Nggak ada alasan lain buat saya untuk nggak menjalani dengan serius. Semoga saja dimulai dari hal kecil seperti yang diharapkan Iwan lewat tembang baladanya, setidaknya akan mampu menggugah hati nurani rakyat untuk bersama-sama bumi. Ya harapan saya nggak putus sama teman-teman dari Indosat maupun dari TVS untuk isu ini, untuk penghijauan, untuk sama kehutanan sama musika atau teman-teman yang udah, artinya teman yang udah ada nggak hilang tapi tetap makin tebel, makin kuat mungkin. Karena ini persoalan bareng-bareng ya. Kita harus menyiasati keadaan yang terbaru ini. Maka untuk mengatasi itulah kita di dalam memberikan informasi meteorologi dan geofisika itu harus lebih teliti, harus lebih cepat, dan harus lebih banyak lagi ke sasaran masyarakat karena kita tidak bisa menghindari daripada climate change ini. Kira-kira seperti itu. Tak terasa 30 menit sudah berlalu, saatnya saya Ratna Galih dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus kabar-kabar menarik setiap hari Minggu, Senin dan Kamis hanya di RCTI OK. Selamat sore dan sampai jumpa.